Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Mahasiswaku untuk mata kuliah tafsir Tarbawi, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, setelah pertemuan yang lalu kita membahas tentang pendidik dalam pandangan Islam, yaitu Allah sebagai pendidik, kemudian malaikat, para nabi, para ulama, orang tua, guru itu sebagai pendidik. Maka sekarang kita masuk pada anak didik dalam pandangan Islam atau dalam proses pendidikan. Oke. Ya. Kita lihat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, maka jauhkanlah dirimu dan keluargamu naron dari api neraka, di mana api neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Jadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun, penjaganya adalah malaikat. Malaikat yang kasar dan keras, ya. La ya'sunallah, tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang ma'amarahum, diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, garis bawah di sini adalah anfusakum. Jadi anfusakum wa ahlikum. Ya. Dari diri kamu semua dan keluargamu. Apa hubungannya dengan peserta didik? Ini tafsirannya ya, tafsiran firman Allah di atas. Jadi hubungannya adalah bahwa di sini disuruh anfusakum wa ahlikum naro. Jadi diri kamu semua atau para orang tua atau orang yang bertanggung jawab di dalamnya itu untuk menjauhkan diri dari api neraka. Nah, tujuan daripada pendidikan itu sendiri adalah untuk mendidik anak didik, peserta didik itu bisa tetap berjalan pada sabilillah atau jalan Allah, supaya tidak masuk atau supaya terhindar dari api neraka. Itu adalah tujuan akhirnya. Nah, siapa yang disuruh untuk ya, anfusakum wa ahlikum, yaitu ahlun. Jadi pendidikan pertama itu kepada siapa? Atau peserta didik itu siapa saja? Kalau dalam ayat di atas maka adalah anfusakum, diri kamu sekalian. Ketika ingin mendidik orang, maka didiklah diri sendiri dulu. Atau ketika kita ingin memerintahkan orang lain berbuat baik, maka anfusakum, ibda binafsik, diri kita dulu untuk bisa melaksanakannya. Nah, itulah baru wa ahlikum, keluargamu. Ya, keluarga. Ahlun itu siapa saja? Ahlun itu masuk di dalamnya adalah istri atau suami, kemudian anak-anak, orang tua, kemudian pembantu atau orang yang ada di dalam rumah itu yang menjadi tanggung jawabnya. Itu adalah ahlun. Maka siapa yang perlu dididik setelah kita diri sendiri terlebih dahulu? Ya, kemudian adalah keluarga, ya, sebelum kepada orang lain di luar keluarga. Maka keluarga terlebih dahulu.
Selanjutnya adalah dalam Quran Asy-Syu'ara, wa angdir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Setelah kepada keluarga, diri kita sendiri, kemudian keluarga, baru kepada kerabat, kerabat terdekat. Wa angdir ashiratakal aqrabin, maka didiklah itu kerabat-kerabatmu untuk apa? Untuk tetap berada di jalan Allah, ataupun kalau secara kontekstual sekarang modern adalah ya dengan memberikan segala ilmu yang bermanfaat ya. Nah, itu urutan dari peserta didik. Ini adalah tafsirannya. Oke. Selanjutnya setelah ashiratakal aqrabin, kepada siapa? Dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Jadi setelah pada kerabat terdekat, maka kepada golongannya. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Nah, mengapa? Falaula nafar min kulli firqatin minhum dha'ifatun. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan, di antara mereka berapa orang, untuk dalam pengetahuan mereka, yatafaqahu fiddin, untuk memperdalam agamanya, wal yundiru qaumahum, dan kemudian dia itu bisa memberi peringatan kepada kaumnya. Jadi setelah angdir asyirah itu kepada qaumahum ya, idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Kita ambil poin di sini adalah setelah kata waliyungdiru qaumahum, maka setelah anfusikum, kemudian ahlikum, kemudian asyirah, kerabat terdekat ya, kemudian kepada qaumahum, kaumnya atau lingkungannya, lingkungan kelompoknya itu ya. Kalau zaman sekarang sudah zaman modern, sudah ada pembelajaran secara klasikal ya, berarti masuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok kelas itu gitu ya. Nah, ini kita tinggalkan surat An-Nisa ayat 170 gitu. Oke. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Panca indera merupakan alat kelengkapan yang dapat membuka kenyataan alam sebagai sumber pengetahuan yang memungkinkan dirinya untuk menemukan hakikat kebenaran yang diajarkan oleh agama. Panca indera manusia adalah pintu gerbang dari pengetahuan yang makin berkembang. Ini maksudnya adalah biasanya pendidikan itu dari penglihatan ataupun dari membaca, kemudian dari meneliti ya. Nah, itu pintu gerbangnya adalah untuk membaca itu dengan mata biasanya gitu. Oke, iqra ya. Kalau dalam perintah untuk belajar iqra, di situ disuruh untuk membaca. Oke, ini pentingnya panca indera. Islam memotivasi kepada manusia untuk menggunakan kemampuan kejiwaan dan panca inderanya dalam menggali ilmu pengetahuan. Oke, Islam berpendirian bahwa kemampuan belajar manusia pertama-tama berkembang dari panca indera. Nah, dengan membaca, dengan menelaah, dengan memperhatikan, dengan mengadakan penelitian ya, itu. Kemudian diolah oleh kemampuan pikiran dan ingatannya serta dorongan kemauannya sehingga menjadi pola-pola pengetahuan dan berbentuk menjadi ilmu pengetahuan.
Biasanya orang akan membaca, kemudian akan dicerna, masuk dalam pikiran, yang kemudian dituangkan kembali oleh pikiran itu melalui tangan-tangannya dengan menuliskannya, dan kemudian akhirnya nanti akan muncullah satu ilmu pengetahuan yang akan dibaca oleh orang lain, dan begitu seterusnya. Oke. Jadi intinya adalah bahwa kandungan ayat di atas terkait dengan peserta didik itu diantaranya adalah sasarannya diri sendiri, kemudian keluarga. Bisa anak, istri, atau suami, orang tua, ataupun rewang atau pembantu yang ada di rumah tersebut yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah itu adalah kerabat terdekat, asyiratakal aqrabin. Nah, kemudian qaumahum, anggota kelompoknya, baru nanti adalah manusia seluruhnya. Oke, demikianlah terkait dengan peserta didik dalam pandangan Al-Quran, atau mengambil beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Silahkan untuk bisa dikembangkan, untuk didiskusikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.